pagi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Senang kita dapat bertemu pada pagi hari ini, kita dapat bertemu dan bersekutu. Bagaimana kabarnya Ibu-Ibu sekalian? Kita sudah memasuki minggu ketiga pada bulan yang baru dan yang tahun yang baru. Bagaimana perasaan teman-teman sekalian? Saya panggil teman-teman ya, karena saya juga lansia. Jadi kita bisa ingat saling menyapanya. Apakah sama dengan tahun yang lalu, bulan yang lalu, 11 bulan kita tinggal di rumah. Kita terus mengikuti protokol kesehatan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker, dan kita harus cuci tangan terus. Tapi iman di tengah segala macam kebosanan kita ingat ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Mari kita terus tetap bergembira, supaya dengan hati yang gembira, hati yang senang, Tuhan juga senang. Mari Ibu kita menyanyi semua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira. Sampai kapanpun pandemi ini akan berlalu, kita tidak tahu. Tapi apakah kita harus hanya duduk-duduk sambil menanti hari lepas hari? No. Di tengah kesepian ini, Tuhan mempunyai rencana. Pandemi tidak tahu sampai kapan. Tapi kita sebagai manusia, kita jangan hanya duduk diam. Tapi Tuhan mau kita melayani dengan setiap berkat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, dan terutama kita bisa melayani di tengah-tengah keluarga kita. Kita terus menyongsong hati depan dengan penuh percayaan bahwa Tuhan terus menolong kita. Mari teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Holil. Kita semangat terus berjuang bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menolong kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Tuhan ada menolong. Selamat pagi Opa Uma. Saya mau nyanyi dulu ya sebuah lagu yang cukup dikenal, Bahwa Tuhan Juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Selamat pagi, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan online Komisi Usia Indah GKI Muara Karang. Bagaimana kabarnya, Opa Oma? Kita bersyukur bahwa kembali kita bisa berjumpa di pagi hari ini, walaupun caranya seperti ini. Tapi pertama-tama tentu kita diharapkan semua tetap punya semangat, tetap punya kerinduan untuk boleh sebentar membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah ada di minggu ketiga tahun 2021 ini. Itu semua terjadi karena anugerah Tuhan yang terus mau menolong kita. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk sebentar merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami tetap masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan ini, walaupun secara online. Terlebih lagi kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan diberitakan, dan kami boleh merenungkannya bersama-sama. Walaupun mungkin kondisi kami kurang sehat,
tapi tetap kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, saat ini kami memohon Roh Kudus-Mu yang bekerja, menolong kami di dalam keterbatasan kami, karena kami sudah lanjut usia, badan seringkali merasa lemah. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus mempersiapkan kami, sehingga firman Tuhan boleh menyapa kami, memberikan kekuatan yang baru, harapan yang baru, terutama sukacita, karena kami tetap boleh dikasihi oleh Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini juga kami boleh lebih mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengundang Roh Kudus Tuhan saat ini bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh bersukacita bersama menyambut firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan ya, yang terambil dari Mazmur 86. Mazmur 86. Itu bait-baitnya tidak akan saya bacakan semua, tetapi ada beberapa bagian yang kita akan dengar, yang kita baca, yang akan kita renungkan, karena dari bacaan ini kita mau merenungkan, menekankan apa sih yang seharusnya kita perbuat. Nah, saya mengambil sebuah tema yang dikasih kepada saya, yaitu temanya pertolongan Tuhan. Dan memang Mazmur 86 ini juga judulnya doa minta pertolongan, ya. Mari kita menyimak apa yang dikatakan di dalam Mazmur 86. Nanti beberapa ayat akan saya bacakan, tidak semuanya. Yang pertama, mari kita memperhatikan Mazmur 86 bait yang pertama. Di situ dikatakan begini: "Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Lalu bait yang keenam, "Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku." Lalu kita melihat apa yang dikatakan dalam bait yang ke-12 dan 13, dikatakan begini: "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Ayat yang ke-16, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku." Nah, itu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur 86. Nah, Mazmur 86 ini, Opa Uma, ini merupakan sebuah doa. Doa dari siapa? Doa dari Daud. Kenapa Daud bisa mengungkapkan doa seperti ini? Kita tahu bagaimana ceritanya Daud. Dari awal dia masih remaja, sampai kemudian dia menjadi raja yang besar. Kita tahu pergumulannya, kita tahu apa yang dia lakukan. Nah, dari pengalaman hidup Daud ini, dia merasakan sendiri, mengalami sendiri bagaimana dengan pertolongan Tuhan dia bisa menghadapi hari-harinya. Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa belajar dari Daud. Opa dan Oma tentu menghadapi hari-hari yang katakanlah dalam setahun ini, tahun kemarin dan sekarang baru kita menginjak minggu kedua atau ketiga, pasti mengalami hal-hal yang cukup berat. Semuanya disuruh diam di rumah, nggak boleh kemana-mana. Dan kalaupun kemana-mana, mukanya mesti ditutup pakai masker. Jarak tertentu kalau ketika kita berbicara dengan orang-orang. Terlebih lagi kemana-mana kita mesti ngebersihin tangan kita. Semuanya dilakukan agar supaya apa? Supaya kita nggak terkena pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan.
Pasti di antara kita mungkin ada sanak saudara kita atau teman kita atau siapapun yang terkena pandemik ini. Bahkan dia harus dirawat di rumah sakit beberapa minggu, atau kalau Tuhan kehendaki ternyata dia juga bisa meninggal karena pandemik ini. Nah, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua pengalaman yang dialami oleh kita. Bukan Opa Oma saja, bukan yang berusia lanjut, bahkan ada juga yang masih remaja, pemuda, bahkan anak-anak juga ada. Cukup berat bukan pergumulan itu? Namun apa yang terjadi? Untuk kita bersyukur karena kita bisa melewati hari-hari kita. Kita bersyukur bahwa ada Tuhan yang kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu. Yaitu apa? Kita semakin mengasihi Tuhan. Dan kita harus terus berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Opa dan Oma tahu caranya bagaimana kita bisa lebih mengenal Tuhan, yaitu berhubungan, bergaul akrab dan erat dengan Tuhan melalui doa. Seperti Daud, dia begitu mengenal Tuhannya. Karena ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, dia berdoa kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Dia merasakan ketidakberdayaannya, nggak mampu menghadapi percobaan pergumulan kehidupan yang berat. Oleh karena itu dia berseru, Tuhan, dengar doaku Tuhan. Lihatlah kepadaku. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Lihat, Daud berdoa, memohon, Tuhan dengar, Tuhan terima permohonanku. Lalu dia punya keyakinan, sebab engkau menjawab aku. Dan ternyata benar, Tuhan menolong Daud. Dalam setiap kesukaran yang dia hadapi, Tuhan menjawab doanya. Nah, bagaimana dengan Opa dan Oma? Bagaimana dengan kehidupan kita? Pasti ada pengalaman-pengalaman yang Opa dan Oma alami sendiri. Ketika lagi susah, ketika lagi sendiri, ketika ada pergumulan yang berat, ketika mungkin kerabat kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita sedang sakit, kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Nah, kejadian inilah yang membuat kita semua benar-benar harus mengandalkan Tuhan, Sang Penolong itu. Hanya kepada Tuhan kita bisa mengandalkannya. Bukan siapa-siapa. Kita semua jangan sampaikan gampang menyerah. Ya, begini terus gimana dong? Tuhan rasanya nggak mau dengar doa saya. Ya udahlah, gimana nantilah. Nah, itu menyerah. Jangan, Opa Oma. Kita harus punya keyakinan dengan menjalani hidup ini dengan sebuah keteguhan hati bahwa ada Allah yang mau menolong. Ada Allah yang mau terus menyertai kita. Kapan kita mau ditolong, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang berencana. Kita hanya menaikkan doa memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Seringkali ketika doa kita nggak dijawab-jawab sama Tuhan, maka Tuhan sebenarnya lagi memproses diri kita. Lagi membentuk diri kita. Tuhan sayang sama kita. Tapi ketika kita karena disayang sama seperti anak ya, kalau kita menyayangi anak atau menyayangi cucu, lama-lama kalau kita terus bela-belain jadi manja, bukan? Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Ya, si anak atau si cucu ini sama sekali nggak punya kekuatan sendiri. Nah, mungkin seperti itu Tuhan Sang Penolong ini. Dia mau membentuk diri kita.
Dia mau membuat kita kuat dengan segala macam cara Tuhan, bukan cara kita. Ketika ada orang yang sedang berbaring sakit, mungkin kita sedang berbaring sakit, lemah. Apakah dengan kelemahan tubuh kita, dengan sakit kita lalu kita menyerah? Ya Tuhan, gimana Tuhan ajalah hidup ini. Oh, jangan seperti itu. Kita punya pengharapan. Buat soal sembuh, Tuhan yang berencana. Buat soal kita diberikan kekuatan, itu juga ada di dalam rencana Tuhan. Yang perlu untuk kita adalah kita tetap setia. Kita tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya. Karena kita ini milik Tuhan. Tuhan yang mengatur diri kita. Tuhan yang akan terus menjaga dan memelihara kita. Sehingga benar-benar kita boleh mengandalkan Dia apapun yang kita alami. Sama misalnya ketika kita kita lagi nanam ya, tentu kita pernah nanam pohon. Kita nanam pohon, lalu kita gali tanahnya, kita kasih pupuk, lalu kita tanam. Kalau kita biarkan saja gimana? Lama-lama mungkin dia tumbuh, tapi nggak subur, nggak ada pupuknya, tanahnya nggak dirawat, mungkin ada ulat yang memakannya. Nah, Tuhan seperti itu. Tuhan menanam diri kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga, mungkin di tengah-tengah kehidupan bersama, dimanapun kita ditempatkan. Dan Tuhan memelihara, menjaga kita. Dia merawat kita. Lalu ketika kita tumbuh sebagai pohon itu, apa kita mau seenaknya, mau kemana-mana? Enggak. Ya Tuhan yang mengaturnya. Tuhan yang memelihara, mengaturnya, sehingga suatu saat nanti tumbuhan itu bisa berbuah. Dan kita juga seperti itu. Jangan mentang-mentang, saya mah sudah usia lanjut, saya mah udah tua, udah nggak bisa apa-apa, biar tuh yang muda-muda. Oh, nggak seperti itu. Ya, kita juga bisa bertumbuh dengan lebat dan berbuah. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan, Sang Penolong, yang kepadanya kita bisa berseru, yang kepadanya kita bisa mengandalkan kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur 86 yang kita baca tadi, Daud mengandalkan Tuhan satu-satunya. Dan dia terus memegang tangan Tuhan. Dan kita tahu dengan pertolongan Tuhan dia bisa mengatasi semuanya. Dengan pertolongan Tuhan kita juga bisa mengatasi. Pandemi COVID-19 jangan membuat kita surut. Jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita kemudian, ya gimana nanti. Oh jangan. Kita tetap mempunyai harapan. Satu-satunya andalan kita adalah Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Kasih semangat kepada teman-teman, mungkin juga kepada orang lain, kepada rekan-rekan kita, anak cucu kita. Kasih semangat mereka. Kasih kekuatan kepada mereka. Karena kita sendiri sudah pernah mendapatkan kekuatan itu. Sudah boleh menyambut anugerah Tuhan yang boleh memelihara kita hari demi hari. 2021 yang baru kurang lebih 2-3 minggu kita lewati juga akan kita selesaikan sampai habis karena kita punya Tuhan yang juga sudah menjaga dan memelihara kita di hari-hari yang lalu. Tantangan, pergumulan mungkin masih terus berlanjut, tapi mari bersama-sama dengan pertolongan Tuhan kita maju bersama. Kita saling menguatkan. Terutama lagi kita boleh mensyukuri bahwa pertolongan Tuhan bisa kita bagi ke siapapun. Melalui doa yang kita alami, kita beritahukan kepada mereka, jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan dalam segala peristiwa, dalam segala pengalaman hidup. Kita punya satu yang akan terus menjaga, memelihara kita, melindungi kita, melepaskan kita dari bahaya.
Mari, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk minta pertolongan pada Tuhan. Pada waktunya nanti, Dia akan bertindak. Dia akan menguatkan kita semua. Nah, Opa Oma, terimalah contoh dari Daud yang sudah terbebas dari segala mara bahaya karena pertolongan Tuhan. Sebentar, saya akan menyanyi satu lagu lagi buat Opa dan Oma, agar supaya melalui lagu ini, mungkin kata-katanya bisa Opa dan Oma resapi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Opa Oma, mari bersama-sama kita mau menaikkan doa syafaat ya. Kita mau menguatkan saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kembali kami boleh disapa oleh firman Tuhan yang mau mengingatkan kami bahwa dalam setiap peristiwa, dalam setiap hal yang kami alami hari demi hari, kami bisa mengandalkan Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Karena Engkau adalah Sang Penolong itu. Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan dan mengasihi anak-anak-Mu, yang akan selalu menolong ketika anak-anak-Mu berada dalam kesulitan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami, memohon belas kasihan Tuhan. Kini Engkau sendiri mau mendengar doa-doa kami, sebagaimana doa Daud yang berseru kepadamu dalam perenungan kami dari Mazmur 86, bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami dengan sehati berseru dan memohon kepadamu. Kami mau berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami yang terus menghadapi pergumulan karena pandemi COVID-19 yang tidak henti-hentinya. Walaupun vaksin sudah tiba dan sudah dibagikan, tapi tetap kami harus menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, pertama-tama kami mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran kabinet, serta lembaga tinggi dan tertinggi, mereka yang memutuskan untuk melakukan tugas tanggung jawab panggilan mereka bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa memohon penyertaan Tuhan. Begitu juga ketika menghadapi pandemi COVID-19, bagi para medik yang menanganinya, bagi mereka yang terlibat langsung menghadapi COVID-19 ini, kami berdoa kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka. Begitu juga bagi angkatan bersenjata yang terus mengambil bagian di dalam menjaga keadaan negeri ini, tentang situasi negeri ini, kami memohon juga Tuhan menyertai mereka. Bapa dalam surga, sungguh saat ini kami boleh bersyukur bahwa Engkau masih mengasihi bangsa dan negara kami. Kami juga teringat bagi teman-teman kami sebangsa dan setanah air yang mengalami musibah. Bangsa kami sedang menghadapi musibah yang cukup mengkhawatirkan, yang cukup menyedihkan. Kami teringat akan musibah pesawat Sriwijaya. Kami juga teringat akan gempa yang terjadi di Mamuju. Kami teringat juga akan peristiwa di Kalimantan. Begitu juga musibah banjir, gunung yang meletus. Sungguh banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga mereka yang terkena bencana. Kami berseru dan memohon agar Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi gereja kami, GKI Muara Karang. Kami mau berdoa kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan setiap umat-Mu. Walaupun pembangunan sedang tertunda, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga
yang bersekutu bersama, keluarga-keluarga yang punya kerinduan untuk boleh menyambut Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit, yang sedang terus bergumul dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Anna, Oma Lili Murni, Opa John, begitu juga bagi Ibunda Penatua Meike, Ibu Nuini Sejati. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau masih tetap mengasihi kami walaupun dalam kelemahan fisik yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Engkau tetap menyertai mereka. Bahkan beberapa nama yang tidak kami sebutkan, beberapa keluarga yang terpapar COVID-19, kami terus berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk pemulihan dan penyembuhan mereka. Dan saat ini juga kami mau bersyukur bahwa kami boleh merayakan hari ulang tahun dari Ibu Yayang. Tuhan, Engkau telah menyertai perjalanan kehidupannya hari demi hari. Dalam pergumulan kehidupannya, Engkau tetap mengasihi dia. Oleh karena itu kami berdoa, tangan Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan Ibu Yayang dan keluarga, anak, mantu, dan cucunya, agar tangan Tuhan menaungi kehidupannya. Damai sejahtera Tuhan tetap menyertai perjalanan hidupnya. Bahkan Engkau menjaga dan melindungi keluarga ini dari segala mara bahaya. Sungguh Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, opa, oma, yang boleh terus menjalani hari-harinya dengan senantiasa boleh bersyukur kepada Tuhan untuk melihat anak, mantu, cucu boleh sehati, boleh bersuka cita karena Tuhan mengasihi keluarga-keluarga ini. Bapa Surgawi, terimalah doa-doa kami yang jauh dari sempurna, tapi Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Terimalah doa-doa kami. Kami terus berdoa bagi persekutuan online dari Komisi Usia Indah ini, dari mereka-mereka yang boleh menanganinya, pengurus yang menanganinya. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup setia, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti menolongku. Ku tahu Tuhan pasti menolongku. Dalam kesukaranku, dalam kebimbanganku, ku tahu Tuhan pasti menolongku. Tuhan tolong di usia lanjutku. Tuhan tolong di usia lanjutku. Dalam pengharapanku untuk bersandar padamu, Tuhan tolong di usia lanjutku. Nah, Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Dan kembali, jikalau Tuhan berkenan, nanti kita akan bertemu kembali ya pada waktunya yang Tuhan izinkan. Kita akan bersama-sama bersuka cita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersama-sama juga mendengar
firman Tuhan. Nah, sebelumnya biarlah kita mengakhiri dengan doa penutup. Dan nanti setelahnya itu kita akan bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih ya. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang persekutuan kami dari awal hingga akhir. Dan kami boleh mengakhirinya, kami boleh menutupnya karena kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa semua ini terjadi karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.